Bayangkan, ketika suasana malam menyelimuti, udara yang dingin, suara yang tenang, tiba-tiba kamu terdengar ada orang yang menyapu di tengah malam. Bukannya tengah malam orang-orang tertidur nyenyak, kenapa masih ada orang yang bangun, bahkan menyapu di tengah malam? Malam ini, aku akan membawa kalian menelusuri kisah dari seorang siswa SMA yang memiliki indera keenam dan pendengaran yang lebih sensitif dari manusia lainnya terhadap suara-suara yang mungkin belum tentu orang lain mendengarnya juga. Selain itu, ia juga memiliki kebiasaan menyapu di tengah malam. Yang dimana hal itu dilarang dan dianggap pamali oleh orang tua zaman dahulu. Bersama saya, Cika Nurpala, selamat datang di Keeng Jangan Sombong. Halo pemirsa, gimana kabar hari ini? Semoga masih hidup ya. Dan mudah-mudahan setelah nonton Keeng hari ini, kalian tidak mimpi buruk ya. Nah, buat kalian yang selalu nonton program Keeng, jangan lupa untuk tidak nonton sendirian ya. Apalagi lampunya dimatikan. Jangan sampai ada yang menemani kalian, tapi bukan manusia. Suasana Sabtu di sore itu sangat cerah dan langit orange begitu indah. Warnanya merona kemerahan tanpa terlihat satupun awan mendung. Namanya Irfan. Ia adalah salah satu siswa SMA yang diberi anugerah dari Tuhannya berupa indera pendengarannya yang sangat sensitif terhadap suara-suara dari makhluk tak kasat mata. Dan ia memiliki kebiasaan selalu menyapu di tengah malam. Atau bahkan bisa selepas maghrib. Kebiasaan Irfan ini sudah seringkali dilarang oleh orang tuanya. Tapi ia selalu mengabaikannya apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Dan mungkin karena ia juga belum pernah mendapat gangguan dari akibat kebiasaannya itu. Sore hari, Irfan dan Farid, tetangga rumahnya, mereka sedang mengobrol di atas bale dari bambu di rumah Irfan. Menikmati cerahnya sore hari. Sambil melihat anak-anak kecil sedang bermain, ia dan Farid masih sama-sama duduk di bangku SMA kelas 2. Tapi mereka berbeda sekolah. Dari kejauhan, terlihat Mang Usep mendorong gerobak jagung rebusnya. Mang Usep berjalan pelan sambil menyapa ibu-ibu yang sedang mengobrol juga. Mang Usep, tumben-tumbenan nih, masih sore udah keliling, biasanya malam, ujar Irfan. Oh iya Mas Irfan, ada hiburan organ tunggal soalnya di kampung sebelah nanti malam. Jadi saya berangkatnya sorean aja, kalau berangkatnya malam, nggak kebagian tempat mangkal, jawab Mang Usep. Memang siapa yang hajatan Mang Usep? Tanya Farid. Itu loh Mas Farid, mantan camat kita dulu, Pak Holi, lagi nikahin anaknya yang bungsu. Mari Mas, pamit Mang Usep. Jam sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Irfan dan Farid memutuskan untuk pergi ke kampung sebelah untuk melihat organ tunggal. Suara musik organ tunggal sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Ia dan Farid berjalan melalui gang-gang dan jalan pintas menuju kampung sebelah supaya cepat sampai. Dan akhirnya mereka sampai di lokasi setelah berjalan sekitar 45 menitan. Dari kejauhan terlihat sebuah tempat pelaminan, panggung yang mewah dan megah. Maklum, Pak Holi setelah pensiun jadi camat, ia menjadi makelar tanah. Begitu banyak tamu yang datang ke acaranya.
Dentum dari panggung organ tunggal pun semakin menjadi. Musiknya terdengar begitu menggetarkan jantung. Tepat di bawah panggung organ tunggal tersebut, begitu sesaknya oleh pemuda-pemuda yang sedang berjoget. Waktu terus berlalu. Irfan melihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tamu-tamu undangan pun mulai pulang dan sepi. Akan tetapi, dentuman gendang makin menderu-deru sehingga membuat suasana pemuda yang berjoget itu semakin menggila. Tapi Irfan dan Farid tak kunjung bergegas pulang. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Semua acara pertunjukan organ tunggal tersebut selesai. Pada saat musik dihentikan, tiba-tiba suara bisikan di telinga Irfan. Ia kaget dan menoleh ke samping, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia menghiraukan bisikan tersebut dan segera mengajak Farid untuk pulang. Ia dan Farid kembali menyusuri gang dan jalan yang tadi dilewati. Sepanjang jalan sudah sangat sepi. Tidak ada orang selain mereka berdua. Dari kejauhan, mereka melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di pos dan membelakangi mereka. Pakaiannya serba putih dan kumal. Kepalanya tertutup seperti tudung jaket. "Punten ngiringa langkung," ucap Farid. Laki-laki itu hanya diam dan tidak menjawab. Farid menoleh ke arah Irfan dan berkomunikasi lewat mata. Mereka seperti keheranan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang dan menghiraukan laki-laki di pos tadi. Tidak terasa, akhirnya Farid sampai di depan rumahnya duluan, sedangkan Irfan harus berjalan lagi untuk bisa sampai ke rumahnya. "Wan, hati-hati ya, nanti ketemu jurig loh di pohon rumah itu," hahaha, ledek Farid. "Gak takut, Rid, aku sama setan. Da jurig nage babaturan urang," sambung Irfan. Tanpa ia sadari, mungkin dari perkataan sompralnya tersebut bisa membuat ia benar-benar ketemu dengan setan. Ia berjalan ke arah rumahnya. Dilewatinya lah salah satu rumah yang ada pohon besar. Awalnya dia merasa biasa aja, tapi saat ia mulai melewati pohon besar itu, ia melihat ke arah dahan pohon dan ternyata ia melihat sosok putih yang duduk dan mengayunkan kakinya. Ia merasa kaget dan sangat takut, dan akhirnya ia berlari dengan sangat cepat menuju rumahnya. Suasana semakin sepi, suara jangkrik sangat ramai. Langit semakin gelap, tertutup awan. "Temani aku dan bermain bersama aku." Selagi ia berlari menuju rumah, tiba-tiba di telinganya terdengar bisikan itu. Ia semakin takut dan berlari sekuat tenaga. Namun, saat ia mencoba menengok ke belakang, ia juga dikagetkan lagi dengan sosok pocong di belakangnya. Tapi kali ini pocong itu tidak lompat-lompat, malah melayang seperti mengejar Irfan dari belakang. Melihat itu, Irfan semakin takut dan tidak lama ia sampai di rumahnya. Buru-buru ia masuk dan mengunci rumahnya. Napasnya begitu cepat, jantungnya berdetak dengan cepat, mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Ia beranjak menuju kamarnya untuk istirahat. Ia memejamkan matanya untuk tidur. Saat itu begitu tenang, sunyi, sepi, selepas dengan apa yang sudah ia alami tadi pas pulang ke rumahnya. Anehnya, ia tertidur pulas. Sampai akhirnya
Tiba-tiba terdengar suara orang yang menyapu di luar halaman rumahnya. Ia membuka lagi matanya dan menoleh ke arah jendela kamarnya. Siapa sih yang nyapu hampir jam 2 pagi? Gak tahu orang lagi pada tidur kali ya? Ucapnya. Ketika ia membuka jendela kamarnya untuk melihat ke halaman luar. Dan anehnya, di sana tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali ke tempat tidurnya, suara orang menyapu itu terdengar lagi. Dan saat akan membalikan badannya ke arah jendela itu, listrik di rumahnya tiba-tiba mati. Dan ia dibuat kaget oleh sosok bayangan hitam di depan kaca jendela kamarnya. Tinggi, hitam, dan besar. Melihat bayangan itu, Irfan terjatuh dan ketakutan. Akhirnya ia teriak begitu kencang, hingga membangunkan orang di rumahnya. Kemudian, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Dari cerita kali ini, kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran. Mitos atau bukan, pamali bukan sekedar larangan tanpa alasan. Menyapu di malam hari dianggap bisa mengusir keberuntungan dan membuka jalan bagi hal-hal yang tidak terlihat. Di balik sapu yang bergesekan dengan lantai dan tanah, bisa jadi ada yang terusik, ada yang terganggu. Maka hargailah larangan orang tua terdahulu, sebab mereka tak hanya melindungi rumah dari debu, tapi juga dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ingat, saat ini mungkin kamu masih merasa aman, duduk di tempatmu. Tapi siapa yang tahu, kamu sedang tidak sendirian. Dan siapa tahu, orang yang di samping kamu itu bukan manusia.